369 Sebuah surat pernikahan 9. Mengapa kamu melihatku? Tanya Leng Xicheng. Mungkin karena ia agak lelah, suaranya masih membawa kesan seperti baru bangun tidur, seperti secangkir kopi hitam yang kental. Aku, tidak. Gu Qingqing segera menyangkalnya, menundukkan kepala, dan tidak berani menatap Leng Xicheng lagi. Gu Qingqing tidak berani melihat, namun Leng Xicheng malah jadi ingin mendekatinya. Tubuhnya yang ramping masih sengaja bergeser ke samping Gu Qingqing. Dada depan Leng Xicheng, entah sengaja atau tidak sengaja, mendekati punggung Gu Qingqing hingga bergesekan dengan lembut. Mengapa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tanya Leng Xicheng lagi. Tidak, tidak ada. Gu Qingqing segera menjawab sambil menggelengkan kepala dan wajahnya agak memerah. Begitu Leng Xicheng bergerak mendekat, Gu Qingqing langsung mencium bau tubuhnya. Ada aroma parfum yang samar menguar dari tubuh pria itu. Gu Qingqing pun berpikir, parfum. Leng Xicheng sangat jarang menggunakan parfum. Sekretaris Cheng juga tidak menggunakannya. Aroma ini, jelas. Jantung Gu Qingqing menyusut sedikit. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ujung kakinya. Setelah waktu yang lama, baru ia bertanya, kamu tadi sangat sibuk. Leng Xicheng dibuat terkejut oleh pertanyaan itu. Ia melihat bagian belakang kepala Gu Qingqing yang sedikit tertunduk dan segera mengangguk, Kata-kata ini terjebak di tenggorokan Gu Qingqing untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia tidak bisa menahan diri dan menanyakannya. Sedang sibuk untuk apa saja? Pekerjaan, jawab Leng Xicheng. Lalu, ia berpikir sebentar dan masih menambahkan, iklan kerjasama. Oh, Gu Qingqing menundukkan kepala kecilnya lagi. Apa yang dikatakan Leng Xicheng itu benar. Bukannya pria itu dan Su Zipei sedang bekerja sama untuk proyek iklan. Hanya saja, mereka terlihat lebih dekat daripada biasanya. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke luar negeri. Proses syuting iklan akan segera dimulai. Bintang iklan laki-laki juga telah dipilih, jadi beberapa hari ini mungkin akan sangat sibuk, Leng Xicheng memberitahu Gu Qingqing. Leng Xicheng awalnya masih ingin menemani Gu Qingqing lebih lama. Tetapi, sekarang ada terlalu banyak hal. Ia hanya bisa berusaha untuk meluangkan waktu sebanyak mungkin. Kapan kamu berangkat ke luar negeri? Akan pergi berapa lama? Dan meninggalkan semua hal ini di belakang dalam sekejap. Beberapa hari lagi, akan pergi mengunjungi beberapa negara dengan satu delegasi. Mungkin akan pergi selama 2 atau 3 minggu. Harus pergi begitu lama? Tanya Gu Qingqing. Padahal, ia awalnya mengira Leng Xicheng akan kembali dalam waktu kurang dari seminggu, seperti kemarin. Iya. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing sambil mengangguk. Setelah ia kembali ke Tiongkok, ia pasti akan memberi Gu Qingqing sebuah kejutan besar. Gu Qingqing menanggapi singkat, kemudian bertanya, siapa yang akan berakting bersama kakak Zipei? Seorang penyanyi dari Huang Ting Entertainment. Kemampuan aktingnya agak buruk, tapi popularitasnya sangat tinggi, jawab Leng Xicheng. Karena ini juga bukan syuting film, kemampuan aktingnya tidak perlu terlalu bagus. Gu Qingqing mengangguk lagi, lalu berhenti sebentar dan berkata, kalau begitu, kamu berhati-hatilah dan jaga keselamatan. Leng Xicheng melihat kepala kecil Gu Qingqing dan mengangguk dengan lembut. Kebetulan taksi mereka tiba di tempat. Sopir itu memarkirkan taksinya, kemudian melihat Leng Xicheng dari kaca spion. Leng Xicheng sedang melihat Gu Qingqing dan Gu Qingqing juga sedang balik melihatnya. Sopir itu berkata, biayanya 23 RMB. Boleh saya tanya? Leng Xicheng membolak-balikkan sakunya. Ia tidak sempat membawa dompet tadi dan dompetnya ketinggalan di dalam Rolls-Royce. Ia pun berkata dengan ekspresi jemawa, aku tidak memiliki uang. Istriku yang selalu menangani keuangan di keluarga kami. Gu Qingqing mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya hanya berisi uang tunai yang nominalnya kurang dari 500 RMB dan masih ada sedikit uang kecil. Setelah membayar biaya taksi, Gu Qingqing tiba-tiba berpikir, bagaimana tempat yang Leng Xicheng pilih untuk mengundang makan malam bisa dilunasi dengan 500 RMB. Mungkin biaya termurah untuk ruangan saja sudah melebihi nominal ini. Kebetulan mobil kakak beradik keluarga Su dan Ni Zining datang. Kakak Xicheng. Su Zijin melambaikan tangannya kepada Leng Xicheng dari kejauhan sambil memanggil Leng Xicheng. Kemudian, ia memelototi Gu Qingqing. Leng Xicheng menyipitkan matanya begitu melihat Ni Zining datang. Tanpa sadar, ia langsung meletakkan lengannya di pinggang Gu Qingqing dan berkata dengan nada acuh tak acuh, aku dan kakak iparmu baru saja tiba. Kalian sudah datang. 370 Sebuah surat pernikahan 10.
Begitu Leng Xicheng mengatakan kata, kakak ipar, itu, bukan hanya Ni Zining yang tercengang. Bahkan Su Zipei yang keluar dari mobil dengan mengenakan kacamata hitam juga membeku sejenak. Ini bukan pertama kalinya Su Zipei berhadapan dengan Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang berdiri bersandingan dengan identitas suami dan istri. Ia mengalihkan pandangannya pada lengan Leng Xicheng yang melingkari pinggang Gu Qingqing dengan sangat terbiasa. Tubuh Su Zipei menjadi sedikit kaku. Meskipun rias dan pakaian Gu Qingqing sangat sederhana saat ini, dan meskipun ekspresi Leng Xicheng tetap mulia dan tenang, jelas bahwa aura kedua orang yang berdiri bersandingan ini tidak cocok sama sekali. Tetapi, mereka malah secara samar memancarkan kesan sebagai pasangan laki-laki berbakat dan gadis cantik. Su Zipei segera tersadar kembali dan maju ke depan dengan tersenyum sambil menyapa, Xicheng, Qingqing. Leng Xicheng hanya mengangguk ringan menanggapi Su Zipei. Ekspresinya seperti sedang melihat Su Zijin, tetapi sebagian besar pandangannya tertuju kepada Ni Zining yang berada di sampingnya. Tinju Leng Xicheng malam itu cukup kuat. Masih ada memar di wajah Ni Zining sekarang. Leng Xicheng melihat kedua orang itu tidak menyapa mereka dan terus menundukkan kepala mereka. Jika sudah datang, mari kita masuk, kata Leng Xicheng sambil merangkul pinggang Gu Qingqing dan memasuki ruangan tanpa berpikir sama sekali. Awalnya ketika Leng Xicheng berdiri bersama Gu Qingqing, semua orang masih tidak merasakan apapun. Tetapi, melihat Leng Xicheng yang terus merangkul pinggang Gu Qingqing selagi memasuki ruangan restoran tanpa melepaskan tangannya sama sekali, ekspresi ketiga orang pun perlahan-lahan menunjukkan sedikit perubahan. Su Zipei agak bingung dan perasaannya juga terguncang. Tetapi, guncangan itu hanya terjadi sesaat dan dengan cepat menghilang. Sementara itu, Ni Zining sedikit menundukkan kepala dan baru mengangkat kepalanya sedikit saat ini untuk melihat ke arah sosok kedua orang yang di kejauhan. Pandangannya sepertinya menunjukkan rasa enggan dan kesepian, bahkan juga ada sebuah emosi seperti menyalahkan diri sendiri. Su Zijin merasa agak tidak senang dan berbisik dengan kesal dari belakang Ni Zining, ada apa itu? Tetapi, ketika Su Zijin mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat ekspresi Ni Zining, kekesalannya itu langsung meledak menjadi kemarahan dan keengganan. Suara Su Zijin menjadi lebih keras dan lebih keras, Zining. Zining, Ni Zining. Akhirnya, Ni Zining perlahan-lahan menarik kembali pandangannya dan mengendalikan emosinya. Kemudian, barulah ia tertawa pada dirinya sendiri. Gu Qingqing telah menikah. Ni Zining sendiri juga telah bertunangan. Jika Gu Qingqing tidak bercerai, meskipun Ni Zining ia marah dan kesal, ia juga tidak bisa mengubah apapun. Bahkan jika Gu Qingqing tidak menikah dengan Leng Xicheng, apakah mereka akan bisa berhasil untuk bersatu? Ni Zining adalah satu-satunya anak dalam keluarganya. Bahkan jika ia bisa melepaskan bisnis keluarga Ni, ia juga tidak bisa menentang keinginan keluarga dan melukai hati orang tuanya. Mari kita pergi, kata Ni Zining. Ia mengambil langkah terlebih dahulu tanpa memedulikan Su Zijin. Ni Zining. Melihat penampilan Ni Zining yang tidak bersemangat itu, Su Zijin merasa sangat marah, setiap kali, selalu seperti ini. Selama Ni Zining bertemu wanita itu atau ada hal-hal tentangnya, dia akan menjadi kacau. Kak, kamu lihat Zining. Su Zijin mengadu pada Su Zipei. Zijin, Su Zipei menegur dan menggelengkan kepalanya. Jika harus berkata jujur, Su Zipei sendiri bahkan merasa hatinya sedikit terluka saat melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing berjalan berdampingan. Tetapi, memangnya mengapa? Mereka adalah suami dan istri. Tidak peduli apa alasan yang membuat mereka bersama, semua hal telah menjadi kesimpulan yang pasti pada saat ini. Sementara mereka memasuki ruangan, Leng Xicheng dan Gu Qingqing telah duduk. Tuan Leng, silakan duduk, kata pelayan yang hanya memberikan menu kepada Leng Xicheng. Tuan Leng memiliki banyak pasangan wanita di sisinya. Siapa yang tahu siapa wanita yang bersamanya kali ini? Ketika Leng Xicheng melihat ketiga orang itu memasuki pintu, ia segera mendorong menu ke sisi Gu Qingqing dan berkata, "Istri, kamu pesan saja." Selanjutnya 371 kesedihan dalam kemanisan, 1.